Banyak orang bekerja keras setiap hari, namun tetap merasa kesulitan secara keuangan. Gaji datang, lalu pergi, bahkan sebelum bulan berakhir. Masalahnya bukan selalu karena penghasilan kecil. Seringkali masalahnya ada pada cara mengelola uang. Di video ini, kita akan membahas kesalahan yang paling sering terjadi dalam pengelolaan keuangan dan langkah sederhana agar gaji tidak lagi habis di tengah jalan. Banyak orang bekerja keras setiap hari dengan harapan hidup yang lebih baik. Setiap bulan, gaji diterima sebagai hasil dari tenaga, waktu, dan pikiran yang telah dikorbankan. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang merasa gajinya hanya numpang lewat. Baru saja diterima, beberapa hari kemudian sudah habis, bahkan sebelum bulan berakhir. Fenomena ini sangat umum terjadi. Masalahnya bukan selalu karena penghasilan yang kecil, tetapi karena tidak adanya pengelolaan keuangan yang baik. Tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari perlahan menguras gaji. Pengeluaran kecil yang terlihat sepele, jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi penyebab utama keuangan tidak pernah stabil. Saat gaji baru masuk, biasanya muncul perasaan aman dan bebas. Pada fase ini, pengeluaran sering kali tidak terkendali, makan di luar lebih sering, pesan makanan lewat aplikasi, membeli barang karena diskon, atau sekadar mengikuti gaya hidup sekitar. Semua terasa wajar karena merasa masih punya uang. Padahal, tanpa perencanaan, pengeluaran ini bisa menjadi awal dari masalah. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengelola keuangan adalah tidak membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi agar hidup berjalan normal, seperti makan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal yang sifatnya tambahan, bisa ditunda, atau bahkan tidak perlu sama sekali. Ketika keinginan selalu diprioritaskan, keuangan akan cepat terganggu. Banyak orang juga tidak pernah mencatat pengeluaran. Akibatnya, tidak ada gambaran jelas kemana uang digunakan. Saat saldo menipis, yang muncul hanya rasa heran dan penyesalan, padahal uang tersebut habis sedikit demi sedikit melalui kebiasaan harian yang tidak disadari. Tanpa pencatatan dan anggaran, gaji akan habis mengikuti gaya hidup. Jika gaya hidup naik setiap kali penghasilan naik, maka kondisi keuangan akan tetap sama. Tidak ada tabungan, tidak ada persiapan, dan tidak ada rasa aman. Inilah yang membuat banyak orang merasa lelah secara finansial meskipun sudah bekerja keras. Pengelolaan keuangan yang baik sebenarnya tidak rumit dan bisa dimulai oleh siapa saja. Langkah pertama adalah menyadari kondisi keuangan saat ini. Berapa penghasilan setiap bulan dan berapa pengeluaran yang rutin terjadi. Dari sini akan terlihat apakah pengeluaran lebih besar dari penghasilan atau sebaliknya. Langkah berikutnya adalah mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun, jajan, kopi, parkir, hingga langganan digital. Dengan mencatat, kita bisa melihat pola pengeluaran dan mengetahui bagian mana yang bisa dikurangi. Ini adalah langkah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Setelah itu, penting untuk membuat anggaran bulanan. Gaji sebaiknya langsung dibagi ke beberapa pos sejak awal, misalnya untuk kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, dan hiburan. Dengan cara ini, uang memiliki tujuan, bukan sekadar habis tanpa arah. Menabung sebaiknya dilakukan di awal, bukan di akhir bulan. Banyak orang gagal menabung karena menunggu sisa uang. Padahal, jika menunggu sisa, biasanya tidak ada yang tersisa. Walaupun jumlahnya kecil, kebiasaan menabung secara rutin jauh lebih penting daripada jumlah besar, tetapi tidak konsisten. Selain menabung, dana darurat juga sangat penting. Kehidupan penuh dengan hal tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tanpa dana darurat, masalah kecil bisa berubah menjadi krisis besar yang memaksa berutang. Pengelolaan keuangan juga erat kaitannya dengan pengendalian diri. Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Belajar menunda kesenangan adalah bagian penting dari kedewasaan finansial. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tetapi tahu kapan harus berhenti dan tahu batas kemampuan. Seringkali, tekanan sosial juga memengaruhi pengeluaran. Melihat orang lain membeli barang baru, liburan, atau gaya hidup tertentu bisa menimbulkan keinginan untuk ikut-ikutan. Padahal, kondisi keuangan setiap orang berbeda. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat pengeluaran semakin tidak terkendali.
Mengelola keuangan dengan baik akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Hidup menjadi lebih tenang, tidak mudah stres, dan lebih siap menghadapi masa depan. Keuangan yang sehat memberi ruang untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik. Perubahan kebiasaan memang tidak instan. Awalnya terasa berat dan tidak nyaman. Namun jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan terasa. Gaji tidak lagi habis di tengah bulan, tabungan mulai terkumpul, dan rasa aman perlahan tumbuh. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Uang bukan hanya alat untuk memenuhi keinginan hari ini, tetapi juga bekal untuk masa depan. Dengan mengelola keuangan secara bijak, gaji tidak lagi sekadar lewat, tetapi benar-benar memberi nilai dan manfaat dalam hidup.